Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Poppy Anjani, dan rekan saya Dimas Pratana dan saya Mia Rosniati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen risiko Islami. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Teh Mia. Mangga untuk Teh Mia. Baik, konsep resiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ini terjadi oleh kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Secara umum, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Cakupan manajemen risiko meliputi 3 hal utama, yaitu ada identifikasi resiko, evaluasi dan pengukuran resiko, dan pengelolaan resiko. Nah, secara garis besar, resiko dapat dikategorikan ke dalam resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni merupakan resiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Resiko spekulatif adalah resiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Ada juga karakteristik pengelolaan resiko yang baik meliputi beberapa elemen, yaitu yang pertama, memahami bisnis perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap bisnis perusahaan dan keunikannya akan menghasilkan pelaksanaan manajemen risiko yang berbeda antara perusahaan formal dan terintegrasi. Manajemen risiko formal meliputi 3 hal, yaitu infrastruktur keras seperti uang kerja, struktur organisasi, komputer, model statistik, dan sebagainya. Kedua adalah infrastruktur lunak seperti kebudayaan kehati-hatian dan organisasi yang responsif terhadap risiko. Ketiga adalah konsep manajemen risiko itu sendiri yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Setelah itu kemudian ketiga hal tersebut diintegrasikan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan infrastruktur risiko. Pembentukan sebuah komite manajemen risiko adalah salah satu contoh dari alat yang akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur risiko yang telah ada. Selanjutnya ada juga pengelolaan risiko, yaitu mengenai karakteristiknya. Dan apa sih karakteristik itu, Adimas? Karakteristik pengelolaan risiko yang baik itu yang pertama, memahami bisnis perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap bisnis perusahaan dan keunikannya akan menghasilkan pelaksanaan manajemen risiko yang berbeda antara perusahaan. Yang kedua yaitu formal dan integrasi. Manajemen risiko formal meliputi 3 hal, yaitu infrastruktur keras seperti ruang kerja, struktur organisasi, komputer, model statistik, dan sebagainya. Kedua adalah infrastruktur lunak seperti budaya keseharian dan organisasi yang merespon terhadap risiko. Ketiga adalah proses manajemen risiko itu sendiri yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Setelah itu kemudian ketiga hal tersebut diintegrasikan dalam perusahaan. Yang ketiga itu mengembangkan infrastruktur risiko. Pembentukan sebuah komite manajemen risiko adalah salah satu contoh dari alat yang akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur risiko yang telah ada. Yang keempat, menetapkan mekanisme kontrol manajemen risiko yang baik, mempunyai sistem pengendalian yang baik pula. Mekanisme saling mengkontrol akan selalu tercipta. Yang kelima itu menetapkan batas atau limit. Penentuan batas merupakan bagian integral dari manajemen risiko. Manajer harus diberitahu kapan bisa atau harus jalan dan kapan harus berhenti. Yang keenam, fokus pada aliran kas. Pengawasan terhadap aliran kas ini harus memadai sehingga mengurangi risiko kas yang mengalir ke tempat yang tidak semestinya. Yang ketujuh itu sistem insentif yang tepat. Hal ini akan membuat seseorang berperilaku tertentu atau people respondent to incentive. Yang kedelapan itu mengembangkan budaya sadar risiko. Budaya ini dapat diciptakan melalui cara-cara antara lain dengan menetapkan suasana keseluruhan
yang kondusif. Untuk perilaku hati-hati, menetapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang mampu mengarahkan budaya organisasi, mendorong komunikasi yang terbuka, memberi program pelatihan dan pengembangan, dan mendorong perilaku yang mendukung manajemen risiko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bobi. Baik, selanjutnya pada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam mengelola risiko, termasuk pada risiko yang dihadapi oleh perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Di dalamnya termasuk pada aktivitas merencanakan, menyusun, mengorganisir kegiatan penanggulangan risiko. Fungsi manajemen risiko bertugas untuk mengarahkan praktik enterprise risk management pada organisasi, terutama untuk menghadapi risiko-risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Berdasarkan definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan risiko, dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pengimplementasian atau pengarahan atau directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Selanjutnya ada manajemen risiko dalam Islam yang akan disampaikan oleh Tehnia. Baik, manajemen risiko dalam Islam. Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Quran dan surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendakilah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ayat ini merupakan atas dalam mengintrospeksi diri dan bahwa secepatnya seseorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah, maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya. Pada ayat lain juga, yaitu ada yang berkenaan dengan penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang sangat penting, ialah surat Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang akan terjadi dalam. Pada ayat lain yang berkenaan dengan penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting, ialah
surat Luqman ayat 34 yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana yang akan mati. Nah, sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Nah, dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat, serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadap. Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko atau Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang dapat atau yang akan menentukan hasilnya. Dan selanjutnya ada juga prinsip manajemen risiko yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Mas. Nah, dalam pelaksanaan manajemen risiko ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai acuan. Dengan prinsip ini diharapkan kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangannya sesuai dengan kondisi saat itu. Adapun prinsip tersebut yaitu yang pertama itu perumusan tujuan. Kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh. Salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi di lingkungan perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko yang secara umum bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan. Yang kedua itu kesatuan arah. Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pimpinan. Seorang karyawan yang bekerja di salah satu bagian hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala yang menjadi atasannya. Yang ketiga, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Agar tercapai tujuan perusahaan, maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja ke dalam beberapa kelompok antipasi sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang telah diembannya. Yang keempat, koordinasi. Hal ini dimaksud agar semua perbedaan pandangan dalam mengatasi risiko perusahaan dari masing-masing bagian dapat diintegrasikan dengan mencari solusi dari setiap masalah melalui perencanaan di setiap kegiatan perusahaan. Yang kelima, pengawasan. Sistem pengawasan yang baik akan mendorong tercapainya efisiensi perusahaan. Langkah ini ditempuh dengan memberikan imbalan bagi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik. Sebaliknya, jika karyawan tersebut melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka karyawan tersebut diberikan hukuman. Selanjutnya tentang tujuan manajemen risiko akan dipaparkan oleh saudara Tepopi. Baik, pada tujuan manajemen risiko. Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah yang pertama, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. 2. Memberikan rasa aman. Yang ketiga, biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif. Yang keempat, agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Yang kelima, ketenangan dalam berpikir. Yang keenam, memperkecil atau memindahkan gangguan dalam berproduksi. Yang ketujuh, mengembangkan pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir, mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan. Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islami, yaitu menghindari pemborosan. Selanjutnya pada pengelolaan risiko. Jadi bagaimana sih pengelolaan risiko yang baik itu, Tehnya?
Nah, baik. Pengelolaan risiko itu ada beberapa cara dalam pengelolaannya, yaitu diantaranya yang pertama, menghindari risiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan langkah menolak memiliki. Nah, menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. Nah, untuk yang kedua yaitu mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukannya adalah kerugian dengan berusaha mengurangi atau menguraikan dan merendahkan untuk terjadinya kerugian. Program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Nah, yang ketiga yaitu pemisahan. Agar risiko dapat dikurangi, dilakukannya dengan pemisahan, yaitu menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama menggantikan penerapan dalam suatu lokasi. Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat, tetapi di beberapa tempat. Nah, dengan demikian, tujuan pemisahan ini adalah pengurangan atau mengurangi jumlah kemungkinan kerugian. Kemudian yang keempat yaitu kombinasi atau pooling, adalah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risiko adalah dengan pengembangan internal. Yang kelima yaitu pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak. Kedua, memindahkan risiko. Ketiga, suatu risk financing transfer dapat menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu menanggung risiko sendiri. Pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil. Kalaupun terjadi, maka kerugian finansial yang dideritanya itu tidak mempengaruhi pada kegiatan yang dilakukannya. Alasan lain untuk menanggung risiko sendiri adalah untuk menghimpun dana atau tidak tersedianya cukup dana untuk membayar premi asuransi. Selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah manajemen risiko yang akan dipaparkan oleh Adines. Langkah-langkahnya yaitu fungsi klasik dari risk management pada hakikatnya merupakan proses dari risk management yang dibagi dalam beberapa tahap. Proses atau langkah yang biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu risiko sangat tergantung dari konsep dasar yang dianut. Untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari risiko yang dihadapi perusahaan, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama itu identifikasi risiko perusahaan. Perusahaan merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan secara kesinambungan risiko atau kerugian yang potensial yang menantang perusahaan. Yang kedua, mengukur risiko. Tujuannya untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Adapun dimensi yang diukur meliputi frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian ini. Yang ketiga, pengendalian risiko dengan melaksanakan kebijakan yang telah disusun untuk menanggulangi risiko yang dapat mengancam produktivitas perusahaan. Selanjutnya itu tentang mengelola risiko dengan asuransi yang akan dipaparkan oleh Sophie. Selanjutnya pada pengelolaan risiko dengan asuransi. Dalam asuransi syariah menjawab kesalahan bahwa berasuransi melawan takdir, melainkan berasuransi merupakan ikhtiar antara peserta satu dengan yang lainnya untuk saling tolong-menolong melalui dana tabaruk, sehingga asuransi syariah ini pada hakikatnya bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi orang lain. Asuransi syariah sebagai ikhtiar manusia
Sebagai umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok atau masa depan, bisa dengan cara menabung di bank ataupun cara lainnya. Kendati tidak terjadi apapun, namun kita sudah siap menanggung risiko tersebut. Dengan memiliki asuransi syariah, salah satu bentuk usaha kita mempersiapkan segala risiko di masa depan. Perusahaan asuransi selalu memegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Hasil investasi dana tabaruk menjadi hal kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabaruk. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau memperoleh ujroh atau fee berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Manfaat asuransi bagi kehidupan keluarga. Manfaatnya secara umum yaitu yang pertama, memberikan ketenangan dalam keluarga. Yang kedua, berasuransi berarti usaha saling tolong menolong. Bergabungnya menjadi bagian asuransi syariah adalah sebagai bukti real untuk saling tolong menolong secara tidak langsung. Karena dalam premi yang dibayarkan ada dana tabaru yang dibiarkan untuk saling tolong menolong bila di antara peserta terjadi musibah. Yang ketiga, di antara manfaat asuransi sebagai investasi dan tabungan dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Yang terakhir, meminimalkan kerugian sesuai dengan jenisnya masing-masing. Fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian berencana, kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Selanjutnya pada manfaat secara umum dan khusus. Yang pertama, perlindungan terhadap kesehatan. Produk asuransi jenis ini secara khusus memberikan manfaat kepada pemegang polis atau jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Asuransi kesehatan menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan kesehatan. Kemudian untuk yang terakhir, apa sih dari perbedaan manajemen risiko konvensional dan Islam itu sendiri dari Tehnia? Perbedaan manajemen risiko konvensional dan Islam yaitu antara manajemen risiko yang Islami dengan manajemen risiko konvensional, yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama. Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhnatul halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk dari teman-teman. Yang pertama dari Haikal, apakah dengan menerapkan manajemen risiko dapat meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan? Nah, pada manajemen risiko dapat membuat perusahaan berhati-hati dalam bertindak. Ini tentu membuat perusahaan terhindar dari risiko atau masalah yang menghambat produktivitas. Dengan manajemen risiko, perusahaan bisa berfokus meningkatkan produktivitasnya, baik itu produktivitas dari segi penciptaan produk maupun produktivitas kinerja karyawan. Produktivitas perusahaan pun akhirnya akan memberi dampak positif berupa keuntungan atau laba. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Alifial, mengapa kita juga perlu menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas keuangan Islam? Jadi, penerapan sistem manajemen risiko pada aktivitas keuangan syariah sangat diperlukan, baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar, dan
lainnya antara syariah dengan konvensional? Nah, jawaban dari kami adalah tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Nah, untuk pertanyaan kedua ada dari Ayusuf, yaitu yang pertanyaannya adalah apa saja sisi baik dan buruknya manajemen risiko dalam pandangan Islam? Jawabannya adalah dari sisi baiknya, yaitu Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Quran dan Hadis mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko. Nah, tidak ada sisi buruknya karena dalam manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir dan mengatasi suatu masalah yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu pertanyaan dari Rizka, yang pertanyaannya, dalam suatu bisnis tantangan terbesarnya adalah risiko yang akan muncul di masa yang akan datang. Yang harus dilakukan adalah sebuah perencanaan yang matang. Nah, bagaimana sih dalam Islam sendiri cara membuat perencanaan yang matang agar kedepannya risiko-risiko yang muncul itu dapat diselesaikan? Jawaban dari kami yaitu dalam agama Islam memiliki pandangan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Setiap proses langkah-langkahnya harus dilakukan secara teratur dan baik. Segala sesuatu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan atau terburu-buru. Itu urusan kecil seperti dalam rumah tangga ataupun suatu urusan yang besar seperti mengatur negara harus dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah dalam manajemen agar bisa mencapai tujuan dengan baik dan secara efektif dan efisien. Serta dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang mengartikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, akhirat, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah, maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi, maka bersikap hati-hati dalam melakukannya. Begitu juga sebaliknya. Mungkin sekian dari representasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.